nggak mau berdiakonia. Pendetanya masih pakai jam tangan 15. Dia, oh Tuhan, kau sudah mati di kayu salib, dosa-dosaku. Tetapi dia jam tangannya 15 miliar, nggak dibagi-bagi. Itulah retorika. Nah, oke, kita lanjut dulu nih, Pak Anton. Silakan Pak Anton. Selamat malam, Pastor Paul. Selamat malam Pak Anton. Pak, mau tanya, kalau menurut Pastor itu kalau mengenai perjamuan suci itu wajib nggak, Pastor? Nah, perjamuan suci adalah sebuah ritual di dalam perjanjian lama. Sebetulnya perjamuan sucinya adalah ritual dari pagan, Dionysius, dewa anggur. Kalau orang Yahudi tidak mengenal kata perjamuan suci, mereka mengenalnya perjamuan Paskah. Alkitab menuliskannya perjamuan Tuhan atau perjamuan malam. Perjamuan suci atau perjamuan kudus atau Holy Communion itu adalah ritual pagan. Roti kecil, anggur secawan, itu ritual pagan. Kalau yang benar adalah mereka makan besar. Perjamuan Paskah itu makan benar-benar makan malam. Di zaman Yesus, mereka makan malam beneran. Bahkan para rasul ketika melakukan perjamuan Tuhan, kalau yang paling nampak jelas itu di 1 Korintus 11. Mereka itu melakukan benar-benar makan malam. Tetapi kemudian ada yang kurang ajar. Mereka dulu-duluan makan, yang kaya-kaya raya bikin pesta pora, yang miskin-miskin kan minder, makanya di belakang. Terus Paulus bilang, kamu yang punya duit, kamu nggak mempermalukan diri kamu sehingga orang-orang yang miskin itu nggak bisa makan. Tujuannya perjamuan Tuhan itu dari tradisi para rasul, Kisah Rasul 2 dan Kisah Rasul 4. Mereka memecah roti di rumah masing-masing. Maksudnya apa memecah roti? Bukan roti kecil-kecil. Mereka benar-benar makan malam supaya orang yang zaman itu banyak orang miskin. Mereka diundang makan di rumahnya, makan sama-sama. Karena kalau siang mereka kabur kemana-mana kan, kerja, ada yang jadi budak, ada yang jadi apa. Malam-malam kumpul, yuk kita makan sama-sama. Itu yang terjadi, mereka benar-benar makan sama-sama. Itulah asal-muasalnya diakonia. Kata diaken, meja, pelayan meja, diakonia itu. Ya, diakonia itu adalah pelayan meja. Dari kata diaken itu pelayan meja, kayak the waiters di restoran, dia nunggu sikap. Maka Yesus ngajarin, bagaimanakah seorang tuan yang baik, dia akan makan setelah hambanya disuruh makan. Kamu sudah kerja seharian, kamu makan, aku melayani kamu. Tuhan Yesus ngajarin, kamu makan, aku yang baik, dia melayani hambanya. Makan dulu. Itulah diaken, diakonia. Itulah yang dilakukan oleh para rasul di Kisah Rasul 6. Kemudian mereka menunjuk diaken-diaken untuk membagi makanan. Itulah perjamuan Tuhan, membagi, memecah roti. Apakah makna dari anggur? Kan Yesus bilang, inilah tubuhku yang terpecah, dipecah-pecahkan bagi kamu, perbuatlah ini untuk mengingat aku. Inilah darahku yang tercurah bagimu. Lalu Paulus dengan hikmat Roh Kudus dia berkata, ya, kita memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi roti yang terpecah adalah diakonia, anggur yang kita minum itu adalah marturia, memberitakan kematian Tuhan, penebusan dosa, penebusan manusia dari dosanya, maksudnya ya. Itu yang dimaksud. Jadi perlukah kita melakukan ritual perjamuan suci di gereja? Tiap hari kita sedang bermarturia, berdiakonia, itu ya kan 2 minggu sekali kan kita ke Den Haag, ke Dortmund itu kan, kita penginjilan marturia. Anda yang di marturia kelas evangel apa, kita lengkapi Anda untuk menjadi seorang martir. Jadi saksi. Tapi itulah marturia, diakoni, itulah perjamuan Tuhan. Tapi Pastor, kenapa gereja menerjemahkannya seperti itu ya, perjamuan yang kita sekarang lihat ya? Karena gereja memang lebih gampang untuk masuk dalam ritual
dan simbol-simbol tadi, membuat ilusi Tuhan. Lalu ketika dia mau, inilah darahku, ya Tuhan Yesus, aduh Tuhan sangat baik, ya. Pelitnya tetap pelit. Bagaimana dia bilang hancur oleh karena pengorbanan Yesus. Nggak mau berdiakonia, pendetanya masih pakai jam tangan 15, ya oh Tuhan, kau sudah mati di kayu salib, dosa-dosaku. Tetapi dia jam tangannya 15 miliar, nggak dibagi-bagi. Itulah retorika. Ya kan? Itu retorika, Pak. Itu retorika gereja. Itu dimulai dari zaman tahun 500, tahun 600-an. Aduh, Tuhan Yesus. Pajak gerejanya selangit, begitu dia habis Tuhan Yesus nangis-nangis, dia keluar, dijemput, dia suruh prajurit, dia jemput, itu belum bayar pajak gereja, jemput, masukkan penjara. Wejan ini. Para uskup-uskupnya geblek ini. Habis nangis-nangis di gereja, nyambukin badan sendiri, juduk, nangis-nangis, pengorbanan darah Yesus, dia langsung, itu jemput, belum bayar pajak gereja, kurang ngajar itu. Itulah retorika, itulah ilusi Tuhan, Mbak. Di dalam perjamuan suci. Terus ada seorang pendeta, nih darahnya, tubuhnya ini benar-benar tubuh Kristus, coba kita paku, juduk keluar darahnya. Wah, isinya dongeng-dongeng, Pak. Alkitab tidak mengajarkan dongeng-dongengnya seperti itu. Nggak ada dongeng-dongeng seperti itu. Stigmata, nggak ada, Pak, di Alkitab. Tapi ada pendeta berani ngajarin begitu, Pak. Nah, itulah ilusi dari agama. Tuhan ilusi yang kita buat. Diakonia dan marturia, itulah perjamuan Tuhan yang benar. Saat kita bagi-bagi makanan tiap malam, itulah Pak perjamuan Tuhan. Saat kita memberitakan Injil di jalan-jalan, itulah perjamuan Tuhan. Diakonia dan marturia, itulah perjamuan Tuhan. Iya, baik Pastor. Ya, lanjut nih Pak Tambunan, luar biasa. Silakan Pak Tambunan. Baik. Salam Bapak Paul. Shalom. Salam teman-teman yang menyaksikan acara ini baik di live Zoom maupun YouTube. Baik, saya singkat saja Pak Paul. Yang pertama, ya saya barangkali bisa menyimpulkan sedikit tentang ciri dari agama syahwat dan syahwat keagamaan yang Bapak Paul sampaikan. Ya, cirinya itu menurut yang saya tangkap adalah syarat dengan ritual, retorika, dusta, manipulasi, ilusi, dan tipu daya, supaya bisa kaya raya dan hidup foya-foya. Yang ujung-ujungnya adalah menjadi penyembah berhala. Inilah yang bisa saya simpulkan dari ciri agama syahwat dan syahwat keagamaan. Yang kedua adalah pertanyaan singkat Pak Paul. Apakah agama syahwat dan syahwat keagamaan ini dapat menjerumuskan manusia, bahkan suatu bangsa, masuk ke dalam lingkaran setan? Nah, mohon respon. Terima kasih, Tuhan memberkati. Haleluya. Lihat ya, Matius 7 nih. Ini kayaknya suka dipakai sama orang Islam ini kan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, yang masuk dalam kerajaan surga, melainkan yang melakukan kehendak Bapakku. Ritual dan simbol akan mengajarkan kita untuk ya fokus. Yang penting Yesus itu harus Allah. Lalu orang Islam kan memakai ayat ini, ya kan? Mengapa kita memanggil Tuhan Tuhan? Artinya dalam ritual dan simbol itu kita manggil-manggil Yesus sebagai Tuhan, ya kan? Mau mengenai Tuhan atau Allah, urusan. Pokoknya dalam ritual dan simbol itu orang Kristen diajari ya untuk memanggil, diajari untuk memanggil Yesus Tuhan atau Allah. Tetapi orang-orang ini nggak selalu masuk surga, belum tentu. Melainkan, ini kata kuncinya. Jadi bukan karena dia manggil Yesus adalah Tuhan atau Allah maka dia nggak masuk surga, bukan. Tetapi karena ini, melainkan dia, ya, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Nah, yang di bawahnya itu lagi cita ritual tuh, ya, bernubuat demi namamu, mengusir setan, atau banyak mujizat. Tapi Yesus berkata, aku tidak mengenal engkau membuat kejahatan. Kenapa? Kata kuncinya ini kata kuncinya, melakukan kehendak Bapakku. Nah, di dalam bahasa aslinya melakukan kehendak Bapakku ini, ya,
Melakukan kehendak Bapakku ini dalam bahasa aslinya adalah telema atau pater. Ini ada di Yohanes 6 ayat 40, kehendak Bapa, supaya semua orang mengenal Yesus, melihat Yesus, mengenalnya dan percaya. Masalahnya gereja gagal mengenalkan Yesus kepada dunia. Ya, pakai jam tangannya 15 miliar, mau mengenalkannya gimana? Mengenalkan Yesus bagaimana caranya sih mengenalkan Yesus? Apakah dengan perkataan kita? Jangankan menginjil jalan-jalan. Ya, maunya khotbahnya di televisi melulu. Orang Islamnya begitu lihat ada pendeta jam tangan 15 miliar, wah ini pendeta dimatiin langsung. Tapi kalau kita pergi ke jalan-jalan, makanya waktu ditanya, di mana si Paul tuh? Saya, ya, sudah di RCTI, sudah lama. Saya bilang, wah kamu waktu khotbah di RCTI, saya lagi khotbah di terminal-terminal. Waktu kamu pendeta 15 miliar ini khotbah di RCTI, saya lagi khotbah di terminal-terminal loh. Mau digaplokin orang di terminal-terminal. Saya masih usia 15 tahun waktu itu. Sampai saya usia 20 tahun. Saya khotbah di terminal-terminal, naik turun bis, saya ngamen, saya bertobat. Terima Yesus. Yesus mengasihi kalian. Di bis, dari bis ke bis, dari terminal ke terminal, saya khotbah. Ketika pendeta 15 miliar jadi selebritis, saya sedang memberitakan Injil di jalan-jalan kepada orang-orang Islam. Nah, itu yang kemudian banyak orang terjebak di dalam ritual-ritual dan dia akan nyaman di ritual. Orang itu nyaman dengan ritual, Pak Tambunan, makanya dia akan terjebak dalam lingkaran setan. Dia berpikir ritualnya itu akan menyelamatkan dia dan dia nyaman. Dia nyaman, dia akan jadi bulan-bulanannya setan di situ. Lalu begitu dia banyak masalah, pendeta bilang, oh kamu kirim lagi uang yang banyak supaya Tuhan selamatkan kamu. Itu dari zaman abad keempat sudah diajarkan sama uskup-uskup yang korup ini. Wah, banyak, oh kamu kurang banyak nyumbangnya. Lalu gereja abad ke-15, ke-16, dia kirim surat indulgensia. Ya kan, surat pengampunan dosa. Yang penting kamu kasih sumbangan yang banyak ke gereja. Ya, ini pasti karena dosaku banyak. Akhirnya orang ditenang-tenangin dalam sugesti. Menyelesaikan masalahnya, akhirnya dia lobby. Saya dalam masalah besar, aku mau lakukan pembunuhan begini, aku dalam masalah, aku berzina ini. Oke, kamu yang penting nyumbang sama gereja, ini bisa diatur. Diatur, masalahnya selesai. Orang yang harusnya mau dihukum mati karena membunuh orang, yang penting dia bayar, aman, bebas dari hukuman mati. Yang berzina, yang harusnya dirajam pakai batu, suami yang laki perempuannya, yang penting bayar sama gereja, beli surat pengampunan dosa. Kan akhirnya begitu kan, diperjualbelikan. Udah, yang penting kamu nyumbang yang banyak ke gereja. Itu kan kayak di orang Islam, kamu korupsi nggak apa-apa, yang penting bangun masjid kan. Ternyata di gereja juga pernah terjadi. Tapi jangan sampai kita begitu. Jangan sampai. Disitulah Tuhan berkata, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Aku tidak kenal kamu, hai pembuat kejahatan. Ilusi gereja, ilusi agama. Ya, hati-hati. Jangan sampai kita cuma ilusi, kita tidak berdiakonia dan bermarturia, kita berilusi dengan perjamuan suci, kita berilusi, pendeta-pendeta nipu Anda, ayo bayar perpuluhan ke gereja supaya kamu diampuni dosamu, dijauhkan dari belalang pelahap. Nggak akan. Ketika kamu kasih perpuluhanmu ke gereja, belalang pelahap dan pindahan pengikut tetap di sana. Karena yang Tuhan mau adalah kamu kasih makan orang miskin. Itu jelas tertulis. Peliharakan orang tuamu. Itu jelas tertulis. Lalu pendeta makan apa loh? Saya juga pendeta, saya makan apa? Saya ngajar lah. Ngajar. Nah, kalau ada jemaat yang setia dengan pengajarannya, ya kasih kolekte dong. Anda dengerin Mario Teguh aja bayar, kurang ajar, maunya gratisan, jemaatnya yang maunya gratisan kok.
Anda dengarkan Tung Semua Ringin bayar, ya, ya. Kalau Anda dengar khotbah yang bagus, Anda bayar dong. Nah, tinggal pendetanya ngasih teladannya gimana, dengan jam tangan 15 miliar atau ngasih teladan dengan berdiakonia yang militan, dia tunjukkan. Gitu ya. Gitu Pak Tambunan. Lanjut ya, ini terakhir.